Salahnya itu juga kan. Pertanyaan Kan bisa saya. dijual kantornya. Waduh. Gue bayar 14,5 juta buat ikut kelas Andri Hakim Stockwest dan ini hasilnya. Nah guys, di video kali ini ya sesuai isi thumbnail dan videonya bakal ada perjalanan gua ikut kelas Andri Hakim Stockwest ini. Gimana keseruannya kalian ikutin sampai selesai ya. Nanti bakal ada 5 hari gua akan mengikuti kelasnya ini. Yang 4 hari pertama bakal full online. Terus 1 hari ini yang spesial yang ditunggu-tunggu offline guys ya. Ketemu Andri Hakim, ketemu para investor-investor lainnya. Kebetulan banget 4 hari ini gue dapet tanggal 31 Maret ya. Hari kedua juga tanggal 1 April. Hari ketiga tanggal 2 April. Hari keempat tanggal 3 April ya. Tanggal 4-nya nanti libur. Terus nanti tanggal 5 tuh ada bonus live lah pokoknya ya. Karena gak ada offline. Offline-nya tuh diundur bukan gak ada maksud gue, sorry. Jadi offline gue bareng sama batch ke-28. Gue kan batch 27 ya. Jadi offline-nya kapan bang? Offline gue bakal tanggal 17 Mei. Ya udah langsung aja ikuti keseruan gue. Bakal perjalanan dan vlog kelas Andri Hakim Stockwest. Nah ini lumayan sadis nih. Umur 20 tahun income udah 50-70 juta, udah punya kantor hampir 2 miliar. Kasih tips biar bisa kaya kayak Ko Andri dan Ko Douglas. Umur gue 20 Itu tahun. mah udah kaya. Apa-apanya. Itu mah udah kaya. Iya, itu mah udah kaya ya. Tinggal jangan ya. salah langkah, jangan hilang tuh duit. Nah, betul. Saya setuju ya, jangan salah langkah. Nah guys, kesimpulan di hari pertama ini kita udah ngikutin kelasnya dari jam 19 sampai jam 12 malam. 5 jam kita belajar sampai kuping gua panas bro. Sumpah, tapi gua seneng banget gua dibilang kaya dari sama Andri Hakim coy. Itu dia lo ya. Sama ini bro, tadi gua tanya 6 pertanyaan dijawab 4. Sumpah. Ya udahlah ya, kita lihat insight dari temen gua. Wah, kalau menurut gua sih tadi kan gua pemula nih. Nah, itu tadi masukannya itu daging semua lah pokoknya lah. Tuh, banyak banget tadi kan. Pokoknya daging semua dah. Kan gua juga baru terjun juga kan di dunia saham kan. Tadi gua itu punya ternyata gini ya di dunia saham tuh kayak gini gitu loh. Jadi gua punya pandangan lah ya buat dunia saham tuh ya. Mantap. Jadi dagingnya bro. Oke, kalau dari Mas Adom nih. Untuk kalau dari gua ya itu mungkin karena saya pernah terjun terus ada pertanyaan besar yang mungkin saya perlu pertanyakan dan tadi sudah terjawab dari live tersebut ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh member-membernya. Wah, jadi daging banget sih, daging mantap. Itu deh lo ya. Ya udahlah ya. Sampai jumpa di hari kedua besok guys. Yes, balik lagi bersama gua Muhammad nih di hari kedua Stockwest ini guys ya. Nah di video kali ini ya, di hari ini gue semangat banget ya. Kemarin ya ada kabar baik ya, gue tanya 6 pertanyaan, dijawab 4 dan gue diposting ulang sama Ko Douglas, DM gue dibalas sama Ko Andri dan Ko Douglas juga coy. Itu dia lo ya, sumpah gue seneng banget ya. Jangan lupa kalian ikutin terus ya. Nih langsung aja kita masuk ke sesi kelas yang hari kedua teman-teman ya. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ke teman kalian. Tonton video ini sampai habis coy. Oke, yes. Karena dia udah dijawab lagi. Dia bilang, lu naik level lah, lu kerjain ini, lu ada gaji, lu sisihkan lah, invest. Jawabannya apa? Ya bos, kalau emang udah dilahirkan miskin mah ya miskin aja, susah gitu loh. Ya udah, saya mau ngomong apa lagi? Dia sendiri aja udah pesimis sama dirinya. Gimana saya bisa bantu teman-teman ya? Gitu, jadi dia harus hancurin mental diri dia sendiri bahwa dia itu bisa. Kalau jawabannya aja diri dia sendiri nggak bisa, ya jawabannya nggak bisa. Nih, kok kalau orang-orang di sekitar saya semua punya mental miskin, gimana caranya saya bisa tidak terbawa sama mereka? Cari teman yang baru, teman-teman ya. Sorry itu saya. Cari. Nah guys, kesimpulan ya, di hari kedua ini kita udah tanya 16 pertanyaan dijawab banyak ya. Nih sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Wow ya. Gimana bro hari ini bro? Waduh.
Ini banyak banget ya insight-nya ya. Mulai dari psikologi, wah ternyata itu yang dibutuhkan investor itu sebenarnya itu permainan psikologi loh ya. Permainan psikologi, mental. Betul Kaya banget. itu mental. Betul. Oke, kalau dari Mas Adam gimana? Mungkin karena lelah banget ya dari jam 7 sampai jam 12. Waduh, lelah banget apalagi habis kerja ini. Dan saya baru tahu ya, ternyata owner itu sangat berpengaruh terhadap perusahaannya, terhadap harga sahamnya. Jadi nggak mungkin kalau Anthony Salim tuh jelek ya? Iya, nggak mungkin. Oke. Ikut konglomerat pasti cuan. Oke, yaudah guys ya, kita lanjut di hari ketiga. Hari ketiga kelas Talkwest. Oke, balik lagi bersama gua Muhammad Husni Ramadhani di kelas Talkwest yang ketiga ini guys ya. Nah, gua tadi lupa intro, jadi ini udah di pertengahan gua mengikuti sesi kelasnya ya. Otak gue udah mulai panas nih guys ya. Ya udah langsung aja kita ke highlight cara gua belajar ya. Nih, gua tunjukin. Mending hold cash di sekuritas atau withdraw. Apa sih di sekuritas? Kalau saya sih taruh di sekuritas ya kalau belum Beli cepat dipakai. kalau mau beli. Ntar kalau mau setor ribet. Iya, kalau misalnya mau ini tinggal beli. Withdraw juga sebentar kok, besok langsung masuk ya. Iya, kalau withdraw pagi bahkan siang udah masuk. Iya. Oke, Oke, itu aja terima Bang ya. kasih teman-teman. Selamat malam. Besok kita lanjut guys ya. Sukses terus. Nah guys, ini kesimpulan hari ketiga ya. Ini bener-bener hari terdaging ya. Besok ada hari keempat daging juga, nggak kalah dagingnya kata si Andre Hakim dan Douglas. Nah, di hari ketiga ini gue udah siapin tadi 7 ya, gue sendiri 7. Mas, kamu 2 tak? Kamu 2 dan masih 1. Yang dijawab cuma 2, jadi total 10 pertanyaan ya. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki kita gitu. Ya, menurut lu gimana, Bro? Waduh, kalau tadi sih sangat disayangkan banget lah ya kalau pertanyaan kita tuh cuma dikit yang dijawab, mungkin ya karena hari ini rame banget ya mungkin ya, karena daging semua jujur nih ya daripada di hari-hari sebelumnya nih, ini yang paling daging sih ya dari hari sebelumnya. Terus ya kita jadi tahu lah kenapa alasannya itu saham tuh bisa naik, bisa turun gitu. Oke, kalau dari Mas. Kalau dari gua ya mungkin karena saya pernah belajar sebelumnya apa itu bandarmologi dan apa itu valuasi, technical analysis dan faktor-faktor yang menentukan saham naik dan saham turun. Tapi ini lebih praktis dan lebih daging lah. Karena ada mentor Andre Hakim. Kalau dulu sih belajarnya otodidak ya, belajar sendiri, kulik-kulik sendiri, dari mana, apa yang perlu dipelajari. Karena ini ada mentor jadi lebih mudah. Oh, make it simple bro. Itu dia lo ya. Ya udah, mungkin kesimpulan hari ini, hari ketiga kita udah selesai. Tepuk tangan buat kita guys ya. Yuk semangat lagi, 1 hari lagi ya. Oke, gas. See you di hari keempat. Balik lagi bersama gua Muhammad Husni Ramadhani di kelas Talkwest yang keempat guys ya. Nih kemarin gua ketiduran di hari ketiga ya, ketiduran 30 menit tapi sayang banget guys ya, nggak apa-apa. Tapi gue udah record pribadi buat gue sendiri, nanti gue dengerin lagi guys ya. Nah, di hari keempat ini gue nggak mau sia-siain ya. Semoga gue nggak ngantuk dan full dapat ke ilmu gue. Kemarin gue udah tanya-tanya pertanyaan banyak banget guys ya. Nih di hari keempat, hari terakhir kelas online kita. Kalian jangan lupa like dan komen dan subscribe biar gue tambah semangat membangun channel Dani Fires ini. Gue pengen jadi investor beneran teman-teman ya. Ya udahlah ya, ikutin, tonton video sampai selesai karena bakal di akhir 17 Mei nanti gue bakal offline ketemu Andre Hakim dan para investor lainnya. Jangan lupa di subscribe guys. Thank you. Ya guys, balik lagi bersama gua Dani ya. Gini udah selesai ya. Ya. Hari keempat kita sampai jam berapa ini? Sampai jam tunjukin mana HP-mu? Mana HP-mu? Kelihatan kah? Nih, anjir. Jam 1 malam ya. Gila full daging gak? Gue tanya 19 pertanyaan. Sumpah saking keponya gue itu. Gimana menurut kamu? Wah, sekarang ini 4 hari kemarin itu ya, wah semuanya itu kan pada teori semua ya, ini ya tinggal actionnya aja sih kalau menurut gue ya. Iya, tinggal aksinya aja sih. Deketin mic-nya bro. Oke. Mas,
Kalau menurutku sih ya, wah ini hari-hari terakhir dan hari all in-nya Andri Hakim mungkin ya. Sampai jam 1, dari jam 7, gila. Dan ini full daging ya, dan pertanyaan-pertanyaan member juga pada full daging semua, gila. Dan sekarang saya baru tahu ternyata ada ilmu anjing. Oke guys ya, gitu aja guys ya, kita lanjut hari kelima. Menurut gua sendiri ya, nih 4 hari nih. Gue bener-bener akhirnya yang selama ini gue pelajari itu nyantol gitu loh. Kan kemarin kan belajar saham dan kripto ya. Tapi gue lebih mantep ke saham gitu. Karena ya wes influencer yang kita lihat, mentor yang kita lihat tuh open porto. Gak tahu yang lain tuh gak open porto tuh kayaknya dari mana gitu. Kalau ini kan terbukti real dia. Nunjukin jenjangnya, nunjukin track record dia 2020, 2021 sampai 2026 ini. Ya udahlah ya. Mungkin gitu aja. Gue bener-bener salut sama Andri Hakim dan Douglas. Dia bener-bener totalitas ya, totalitas banget ya. Kita aja sampai ngantuk-ngantuk tapi mereka masih strong ya. Dan gue tadi tanya 19 pertanyaan dijawab banyak banget. Thank you ya ke Andri dan ke Douglas. See you di kelas hari kelima guys. Oke guys, sekarang tanggal 16 Mei ya, 17 Mei besok gue bakal ketemu Andri Hakim teman ya. Clash of Friends, sekian lama gue menantikan momen ini teman ya. Ini ada foto beliau ya, ada Andri Hakim, ada Timothy, ada Warren Buffett teman-teman ya. Jadi gue kalau malas-malasan tuh gue keinget mereka langsung gue semangat ya. Semoga gue bisa jadi kayak mereka cuy ya. Yang pertama kayak Andri Hakim ya, dia emang beneran kaya dari saham. Terus kayak Timothy mengedukasi masyarakat yang impactnya itu luar biasa. Mindsetnya itu gue tuh dapat dari beliau banyak banget. Terus juga kayak Warren Buffett yang punya legasi yang sangat-sangat bener-bener dikenal gitu. Jadi investor terbaik dunia. Ya udah ikutin keseruan gue mau berangkat ke bandara nih karena gue buru-buru ya. Sampai jumpa nanti tanggal 17 Mei. Tapi nanti pasti di hotel gue vlog lagi ya temen ya. Ikutin keseruan gue dari Pasuruan ke Surabaya, habis Surabaya ke Jakarta temen. Oke? Gas! Ke Jakarta ke Peak ya. Lokasinya di Swiss Hotel Peak Avenue temen-temen. Ikutin gue ya. Langsung aja. Ya, gue udah siap berangkat, langsung aja kita ke OTW bandara, tapi jemputnya gue dulu temen ya. Sekarang gue lagi posisi di kantor, temen ya, kantor gue lagi gini. Langsung aja kita turun temen-temen. Gue gak sabar cok ketemu tapi gimana ya? Pasti seru gak sih? Kalian jangan lupa subscribe dulu biar gue makin semangat gitu, pindah ke finance ini ya. Gue udah nemuin formula gue udah jelasin sih sebelumnya pas gue belum berangkat ini. Langsung aja kalian ikutin keseruan gue tuh. Gue lagi di kantor gua. Yuk, ayo guys. Nah guys, sekarang gua lagi di mobil OTW ke bandara. Nih ada cewek gue ya. Nah guys, sekarang gua udah sampai bandara teman-teman ya. Bandara tepatnya di Juanda. Ini gua udah bersama tim gue diantar sama mereka cuy. Nih. Tim gue tuh totalnya ada 10 apa 11 orang ya, sampai lupa gue. Gue mau sarapan dulu di Roti O di sana, ikutin keseruan gue guys ya. Nah ini ada Basi gue bakal ketemu Andri Hakim bro. Wah, bismillah ya lancar ya. Oke, siap. Lancar. Semoga lancar teman-teman ya, langsung aja. Oke, mantap. Nah oke guys, sekarang gue udah di Bandara Juanda, Surabaya teman-teman. Gue udah di pintu keberangkatannya bersama sayangnya gue nih guys. Di belakang ada tim gue nih. Bandara tuh kayak gini teman-teman ya. Gue mau sarapan dulu di Roti O karena waktunya kurang 2 jam untuk penerbangan ini. Gue naik Batik Air teman-teman, ekonomi ya. Lain kali kita naik private jet lah. Amin next. Itu ada teman-teman gue dan admin gue teman-teman. Admin gue tuh ada 10-11 orang yang ikut, cuma 3 tuh nganterin gue. Mereka mau ikut katanya, ya udah baik bolehin gitu. Ya udah gue mau sarapan dulu teman-teman ya. Oke. Nah guys, sekarang gue udah di bandara CGK alias Soekarno-Hatta ya. Ini mau ke Peak, mau ke hotelnya tapi belum buka check-innya guys. Jadi gue mau istirahat dulu di daerah bandara ini sambil cari-cari makan. Habis itu nanti gue ke hotel, sampai jumpa di hotel ya.
Nah guys, gue udah sampai di lokasi hotelnya teman-teman ya. Ini di Swiss Hotel bintang 5 teman-teman. Gue bakal istirahat dulu di sini seharian. Sampai jumpa besok di event Stockwise. Kita akan ketemu Andri Hakim di hari besok. Yo guys, gue udah siap banget pagi ini. Gue udah mandi, udah semuanya ya. Di lokasinya di Peak Swiss Hotel. Gue nginep di sini semalaman ya. Udah nih pagi menjelang ya. Wuhu, nih suasana Peak pagi ya. Itu ada sekolah namanya, bentar, nggak bisa di zoom, tumben ini. Ya udahlah, kurang lebih kayak gitu ya intinya ya. Ikutin gua, mau makan dulu gue karena ambil paket yang ada breakfastnya ya. Langsung aja kita gas sarapan dulu. Habis itu kita registrasi. Nanti kita ketemu Andri Hakim dan Ko Douglas teman-teman. Gas! Seru banget ini pasti hari ini nih. Breakfastnya ada di lantai 7, gue lagi di lantai 10. Langsung aja gue mau turun dulu guys. Ntar gue pencet dulu tombolnya ini. Mantap nih. Ini hotel sih keren ya. Tapi ya gitu. Mungkin apa ngerasa gue aja ya di Peak tuh airnya kayak beda gitu guys sama di kota gue. Kayak gimana gitu. Buat pertama gue ke Peak, jadi kayak gue ngerasain ada perbedaan gitu teman-teman. Lebih kayak gimana gitu. Suasana di tempat breakfastnya tuh kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi gue coba keliling dulu ya biar kalian tahu juga. Nih, kata nggak? Nah guys, gue bakal sarapan nih. Gue ambil dimsum teman-teman ya. Kita cobain aja. Beda sama dimsum di jalanan rumah gue. Amat makan temen-temen. Oke guys, gue udah di acaranya nih ya. Gue udah registrasi tadi. Tuh backgroundnya ya, kita liatin ya. Full of journey-nya nih. Kita bisa lihat ya di sini. 2023, 2024, September 2024. Buset, banyak banget acaranya coy. Kita bentar gue ambil ini dulu guys, merchandise. Nah, gue udah bersama Ko Douglas nih. Ko Douglas. Ko saya. Halo guys. Gue dikit. Gimana Ko? Portonya Ko? Portonya mungkin dibilang ada setengah yang merah, setengah yang hijau kalau saya. Gitu. Oke. Jadi kemarin kan MSCI ini udah recovery belum sih? MSCI-nya sih belum recovery ya. Yang penting kita sekarang lagi tunggu ini keputusan kita mau downgrade ke Frontier atau enggak. Oh gitu. Itu yang paling penting. Tapi menurut saya sih kayaknya nggak downgrade. Buset, gelo cu. Yuk kita masuk yuk. Guys, gue telat cok. Gue paling belakang nih. Ternyata udah rame coy. Gue tadi sibuk makan ya. Gak apalah, tapi di sini paling jelas sih kelihatan. Nanti kok Andri Hakim baru datang tuh langsung set gitu kan, ya kan? Oke, nggak masalah, kita di belakang, penting kita dapat ilmunya dan serap ilmunya semaksimal mungkin cuy, oke? Tapi nanti habis lunch kalau ada sempat gue langsung lari ke depan dah. Gue makan dulu tadinya. Gue tuh tahu kalau pasti molor. Ternyata rebutan tempat dulu coy. Kalau makin awal tadi harusnya dapat depan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah ada hadir di acaranya nih. Nanti ini Venture Watch dulu, ada Ko Adrian dulu guys. Tadi gue udah salaman sama Ko saya. Pemain kota saya tuh Rinfo NLCO. Nah, itu contoh nyata. Kalau saya bilang kopi. Nah guys, sekarang jam 10.59 nih gue udah di acaranya ya. Tadi udah dijelasin sama Ko Adrian tentang IPO. Jadi sekarang makan siang dulu ya, di belakangnya kayak gini kurang lebih. Ini di ballroomnya teman-teman ya, ini di studionya kurang lebih kayak gini. Oke, kita coba makan siang dulu ya. Tapi gua udah kenyang banget, gue kedinginan banget. Ini tempatnya dingin banget teman-teman ya. Multi Bagger Investor teman-teman ya. Oke, ini mantap banget sih tuh guys ya. Itu dia lo ya. Kalau lampunya nyala tuh kurang lebih kayak gini guys ya tuh. Gila, ini dingin banget. Orang-orangnya soft pokoknya semua beda banget ya sama di dunia game itu yang gimana sih,
jelasnya tuh pokoknya ini dewasanya tuh kelihatan banget gitu orang-orangnya guys. Ini besar banget dan tadi tuh full. Wow, keren. Yuk kita makan dulu guys. Tapi gue udah kenyang coy. Kalian bacain ini. Kenalin aku Dani Hehe, my dream 1 triliun sebelum umur 50, sekarang umur gue 20. Di sini ada wall of cuan ya, sertifikat. Nah, kita langsung aja sarapan ke sana teman-teman. Maksudnya makan siang ya, lunch. Oke. Masih belum ada Ko Andre Hakim dan Douglas guys. Tapi mobilnya Douglas sudah ada guys. Guys, barusan gue kan kencing ya. Terus gue ketemu Ko Gabriel, ada Ko Gabriel datang cok. Ko Gabriel datang guys. Kurang lebih dari belakang tuh kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Ini sih rame banget sih. Jadi yang kayak gini tuh di fase loadingnya teman-teman ya. Oke. Gua kaget tadi pas ke toilet kan. Lah, Ko Gabriel. Ya udah gua salaman dan dia humble banget diterima salaman gua. Pakai outfit putih-putih, baju putih, celana putih, jam 10 miliar oren teman-teman. Sekarang lagi sesi pembagian hadiah door prize. Saya punya problem tuh gini kok. Earning power saya tuh saya alin ke kantor beli tuh kan, 1 miliar. Nah, saya ngerasa kalau bidang yang saya usahakan itu salah nih. Tapi saya ada tekanan sebagai business owner itu ke karyawan kita. Kalau di cut off mereka tuh berharap ke saya kan. Setuju. Kapan waktu yang pas untuk full market? Full market dalam arti bisnisnya bye-bye, fokus saham. Iya, itu langsung kuandrinya tuh saat itu pas modal 1M itu bener-bener bisnis sebelumnya itu di cut off semua atau gimana? Sebenarnya gini, kebetulan yang si Andre itu waktu itu jadi fokus saham, gue juga sama. Itu karena COVID. Karena COVID ya? COVID itu gue sama. Bisnisnya terdampak, gue tahan. Tahan. Ya, karena kasihan dong karyawan Iya. tergantung Kita sama kan gue. pakai jauh setengah Iya, juga, itu gue tahan. Gue ngambil gaji, pokoknya semua duit buat karyawan. At some point habis. Habis. Mau nggak mau tutup. Oke, saya ada taruhan sama Ko Andrian kalau katanya market Indonesia nggak masuk frontier, gue yang traktir. Ya, kalau Indonesia masuk frontier, gua traktir lu makan dimanapun. Oke, siap. Oke. Di sini ya Ko Andrian ngomong guys. Kita tunggu bulan depan. Oke, siap. Thank you. Iya. Nah, saya tuh ada problem kalau bisnis yang saya kerjakan ini kapalnya ini salah nih. Kapalnya kita udah kerja keras tapi bidangnya ini salah kok. Kan saya konten kreator, benar dulu. Konten kreator udah punya followers TikTok 3,5 juta. Nah, itu hilang gara-gara jualan akun game itu kan gak ada wujudnya. Jadi problem saya itu, terus earning power saya udah dapat 1 miliar itu saya all in ke beli kantor kok. Salahnya itu juga kan. Pertanyaan Kan bisa saya, dijual kantornya. waduh, itu mikir kok. Gini, pertanyaan saya pas Koko transisi ke saham full, itu bisnisnya itu di cut off semua, langsung Saya full cut off. fokus saham. Kan COVID Petat waktu semua itu. itu. Oh, COVID, pas COVID banget. COVID. Ini udah ikut saya lama nih. Siap. Udah lama, udah dari sebelum COVID. Oke, saya ikut nggak apa-apa ya. Siap. Nah, pas itu berarti cut off semua. Momennya pas ya, COVID juga ya. Ya karyawan-karyawan tetap saya pakai, tapi dialihkan aja. Oh, dialihkan Lain. ya. Iya. Bisa-bisa ya. Iya. Oh, itu tekanan jadi bisnis orang kan itu kok mikirin mereka itu gitu. Iya, kan bisa Oh, dialihkan. transisi gitu. Iya. Jadi pas udah mungkin titiknya udah bingung lagi mau ngapain bisnisnya, udah cut off aja ya. Iya. Pindah saham gitu ya. Pindah bidang lah. Oh, pindah bidang. Kalau misalnya bidang itu udah nggak bagus ya ditutup, cari bidang lain. Ya itu ya yang paling bener kan saham kata gue kan. Salah satu memang saham. Bisa kaya yang lain tapi bisa makan doang, nggak bisa kaya banget gitu kan. Iya, lebih lama lah, lebih lama. Oke. Lebih lama. Oke, thank you ya. Sip, sama-sama. Mantap. Nah guys, sekarang gue udah bersama bro siapa?
Gio, nih kita lagi di depan. Lu impian lu yang mana, Bro? McLaren ya? Impian lu yang McLaren ini mobilnya siapa aja? Itu Adrian. Coba lu tuning, Bro. Itu merah Adrian ya. Terus saya, terus ke Douglas, terus ke Andri, terus ini orang-orang teman-temannya sih harusnya. Wah, lu pengen ini banget nih. Mau foto depannya nggak? Boleh. Ya? Serius boleh ya sama orangnya ya? Takutnya tuh. Hah? Anjir, cok, keren banget, cok, ceper banget, cok. Nah, guys, gue udah balik ya ke hotel. Gila, daging banget ya. Untungnya gue ketemu ko Andri, ketemu ko Douglas, ketemu ko Seiya, ketemu ko Andrian ya. Dan gue udah ngomong langsung sama mereka semua, jejer gitu. Itu insight yang gue dapat dan gue bahagia banget karena itu yang gue tunggu-tunggu. Dan harusnya konten ini bagus banget, daging banget. Kalian jangan lupa subscribe karena effort gue se-effort itu. Gue vlogin terus sampai kamera gue, mic gue hilang satu, coy, oleh-olehnya nih ya. Ya udah nggak apa-apa, mic gue jatuh tadi, gue nggak sadar guys, temen, serius ini. Ya udah, gue udah di hotel yang lain, bukan di Swiss Hotel. Gue mau istirahat dulu temen ya. Kurang lebih kayak gini, nih gue review bentar aja lah ya. Jadi insight yang kalian dapat, kalian dengerin parameter-parameter gue tadi itu apa? Kalian komen, kalian ngerasa terbantu, terjawabkan apa? Karena masalah gue juga pribadi tadi udah dijawab sih. Ya kayak gitu kurang lebih, kalian bisa simpulkan sendiri. Menurut kalian konten ini gimana, bagus atau enggak? Kalau bagus kalian subscribe. Karena ini perjalanan gue dari Pasuruan ke Surabaya ke Jakarta ke Pik. Dan gue baru ini ke daerah Pik. Dan ini benar-benar pengalaman gue yang luar biasa di umur gue 20 tahun ini. Kataku Andrian, besok bulan depan maksudnya masuk. Kalau kataku Andri Hakim, jual kantornya. Kalau kataku Douglas, kamu harus bisa 2 tahun saham ini bisa ngidupin kamu. Terus kalau kataku saya masuk kalau bener-bener dividen, yaitu masuk PTBA. Thank you yang udah nonton sampai habis. Dan yehe, gua Muhammad Taufik Ramadhani cabut dulu temen ya. Semoga kalian senantiasa dikasih keberkahan, profit, dan cuan temen ya. Sampai jumpa di next konten dan bye-bye.